Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sahala Putra, mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi mengenai topik yang penting dan relevan bagi kita semua, yaitu saham dan obligasi. Melalui video ini saya berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang apa itu saham dan obligasi, bagaimana cara kerjanya, serta manfaat dan resiko yang terkait dengan keduanya. Baik, yang pertama, memahami saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah dua instrumen investasi yang paling umum. Mereka menawarkan berbagai manfaat dan risiko, dan memahami perbedaan antara keduanya sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Apa sih saham dan obligasi itu? Saham adalah mewakili kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan. Ketika Anda atau kalian membeli saham, Anda menjadi pemegang saham dan memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dan suara dalam pengambilan keputusan. Sedangkan obligasi adalah pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pemerintah. Ketika Anda membeli obligasi, Anda meminjamkan uang dan perusahaan atau pemerintah berjanji untuk membayar Anda kembali dengan bunga yang tetap pada jangka waktu tertentu. Adapun perbedaan saham dan obligasi, yang pertama dari segi kepemilikan. Saham memberikan kepemilikan sebagian dari perusahaan, sedangkan obligasi hanya pinjaman. Membeli saham berarti Anda memiliki bagian dari perusahaan. Sebagai pemegang saham, Anda berhak atas bagian keuntungan perusahaan dan memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Sedangkan membeli obligasi berarti Anda meminjamkan uang kepada penerbit obligasi, baik itu pemerintah atau perusahaan. Anda tidak memiliki bagian dari perusahaan, tapi Anda berhak menerima pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang saat jatuh tempo. 2. Dari segi pengembalian, saham memiliki potensi pengembalian yang lebih tinggi juga lebih berisiko, sedangkan obligasi menawarkan pengembalian yang lebih rendah tetapi lebih stabil. Pengembalian dari saham bisa berasal dari dividen atau pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, dan apresiasi harga saham dalam kenaikan nilai saham dari waktu ke waktu. Pengembalian bisa sangat fluktuatif tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Sedangkan pengembalian dari obligasi terutama berasal dari pembayaran bunga yang tetap dan pengembalian pokok utang pada saat jatuh tempo. Pengembalian biasanya lebih stabil dan dapat diprediksi dibandingkan saham. Lalu yang ketiga, dari segi risiko, saham lebih berisiko tinggi karena nilainya dapat turun naik, sedangkan obligasi dianggap lebih aman karena dijamin oleh emiten. Saham memiliki risiko yang lebih tinggi karena harganya bisa sangat berfluktuasi dan nilainya bisa turun secara signifikan jika perusahaan mengalami masalah. Risiko saham mencakup risiko pasar, risiko perusahaan, dan risiko likuiditas. Sedangkan obligasi cenderung lebih aman dibandingkan saham, tetapi tetap memiliki risiko seperti risiko kredit, kemungkinan penerbit obligasi gagal membayar utang. Risiko suku bunga, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai obligasi, dan risiko inflasi dapat mengurangi nilai pengembalian obligasi. Nah, apa sih keuntungan berinvestasi di saham? Yang pertama, potensi pengembalian tinggi. Saham dapat menghasilkan pengembalian yang jauh lebih tinggi daripada investasi lain, terutama dalam jangka panjang. Investasi saham dapat memberikan potensi pengembalian yang tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Ketika perusahaan berkembang dan menghasilkan keuntungan, nilai saham juga dapat meningkat secara signifikan. Para investor dapat meraih keuntungan dari apresiasi harga saham dan dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, pertumbuhan nilai. Ketika perusahaan tumbuh, nilai sahamnya juga cenderung meningkat. Investasi saham juga memungkinkan investor untuk ikut serta dalam pertumbuhan perusahaan. Dengan memilih saham dari perusahaan yang memiliki prospek bagus dan manajemen yang kompeten, nilai investasi dapat tumbuh seiring waktu. Saham dari perusahaan dengan fundamental yang kuat cenderung mengalami kenaikan nilai dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, ada dividen, yaitu banyak perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham yang merupakan bagian dari keuntungan saham. Sebagian pemegang saham investor berhak menerima dividen, yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen dapat memberikan penghasilan pasif yang stabil dan tambahan pada pengembalian investasi. Lalu yang keempat, pengendalian saham memberikan hak suara dalam pengambilan
keputusan perusahaan. Memiliki saham di perusahaan juga memberikan hak suara dalam rapat pemegang saham. Ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting di perusahaan, seperti pemilihan direksi dan keputusan strategis lainnya. Adapun risiko berinvestasi di saham, yang pertama volatilitas harga. Harga saham dapat turun dan naik secara signifikan, dan Anda berisiko kehilangan uang. Harga saham dapat mengalami fluktuasi yang tajam dalam waktu singkat. Volatilitas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, berita ekonomi, dan sentimen pasar. Fluktuasi harga yang tinggi bisa menyebabkan kerugian signifikan dalam jangka pendek. Yang kedua, kegagalan perusahaan. Jika perusahaan bangkrut, Anda berisiko kehilangan semua investasi Anda atau uang Anda. Investasi saham mengandung risiko bahwa perusahaan yang sahamnya Anda miliki dapat mengalami kegagalan bisnis. Jika perusahaan bangkrut atau kinerjanya memburuk, nilai sahamnya bisa turun drastis atau bahkan menjadi tidak berharga, mengakibatkan kerugian bagi investor. Lalu yang terakhir, kondisi ekonomi. Kinerja saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global dan domestik dapat berdampak besar pada pasar inflasi, dan faktor ekonomi lainnya dapat mempengaruhi kinerja pasar saham secara keseluruhan. Ini bisa membuat investasi saham menjadi lebih beresiko selama periode ketidakstabilan ekonomi. Dengan memahami resiko-resiko ini, kalian dapat lebih bijaksana dalam membuat keputusan investasi dan mengelola portofolio kalian. Nah, selanjutnya keuntungan berinvestasi di obligasi. Yang pertama, pengembalian yang stabil. Obligasi menawarkan pengembalian yang stabil dan dapat diprediksi daripada saham. Investasi obligasi biasanya menawarkan pengembalian yang lebih stabil dibandingkan dengan saham. Nilai obligasi cenderung lebih konsisten dan risiko fluktuasi harga tidak sebesar saham. Itu membuat obligasi menjadi pilihan yang baik bagi investor yang mencari kepastian dalam pengembalian investasinya. Yang kedua, pengembalian bunga reguler. Obligasi membayar bunga secara reguler yang dapat memberikan arus cash yang konsisten. Obligasi memberikan pembayaran bunga secara reguler pada pemegang obligasi yang dikenal sebagai kupon. Pembayaran ini bisa dilakukan setiap bulan, tribulan, atau tahunan, tergantung pada ketentuan obligasi. Pengembalian bunga reguler ini memberikan aliran pendapat yang dapat diprediksi bagi investor. Lalu yang ketiga, risiko yang lebih rendah. Obligasi dianggap lebih aman daripada saham karena dijamin oleh emiten. Secara umum, obligasi dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham. Obligasi dari pemerintah atau perusahaan dengan peringkat kredit tinggi memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Selain itu, obligasi biasanya memiliki prioritas lebih tinggi dalam hal pembayaran dibandingkan saham jika terjadi kebangkrutan di perusahaan. Risiko berinvestasi di obligasi. Tentunya di obligasi juga memiliki risiko. Yang pertama, risiko bunga. Ketika suku bunga naik, nilai obligasi turun karena investor dapat membeli obligasi baru dengan suku bunga yang lebih tinggi. Kedua, risiko kredit. Jika emiten obligasi gagal memenuhi kewajibannya, kalian berisiko kehilangan uang. Yang ketiga, risiko inflasi. Inflasi dapat mengurangi daya beli pengembalian bunga obligasi. Inflasi dapat mengurangi nilai real pengembalian obligasi jika tingkat inflasi lebih tinggi dari tingkat bunga yang diperoleh dari obligasi. Daya beli penghasilan dari obligasi tersebut akan menurun. Hal ini bisa membuat investasi obligasi kurang menguntungkan dalam periode inflasi tinggi. Adapun strategi investasi saham dan obligasi. Di peringkat pertama, diversifikasi investasi di berbagai jenis saham dan obligasi untuk mengurangi risiko. Diversifikasi adalah strategi investasi yang melibatkan penyebaran dana investasi ke berbagai jenis aset dan sektor untuk mengurangi risiko. Dengan memiliki portofolio yang terdiri dari berbagai saham dan obligasi, investor dapat mengurangi dampak negatif dari kinerja buruk satu aset terhadap keseluruhan portofolio. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memungkinkan pengembalian yang lebih tinggi dan mengurangi dampak volatilitas. Investasi jangka panjang berarti berinvestasi dengan tujuan mempertahankan aset dalam jangka waktu yang lama.
Biasanya beberapa tahun lalu atau lebih, pendekatan ini memungkinkan investor untuk mengabaikan fluktuasi pasar jangka pendek dan fokus pada pertumbuhan nilai investasi dari waktu ke waktu. Saham dan obligasi yang dipilih dengan bijak dan dipegang dalam jangka panjang dapat memberikan pengembalian yang lebih besar. Lalu tingkat paling bawah, rebalancing. Sesuaikan portofolio investasi kalian secara berkala untuk memastikan bahwa alokasi aset tetap sesuai dengan tujuan keuangan kalian. Rebalancing adalah proses menyesuaikan kembalian alokasi aset dalam portofolio untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan investasi dan profil risiko investor. Seiring berjalannya waktu, proporsi saham dan obligasi dalam portofolio bisa berubah karena pergerakan harga. Rebalancing dilakukan secara berkala untuk mengembalikan alokasi aset sesuai dengan target awal. Misalnya, jika alokasi awal adalah 60% saham dan 40% obligasi, tapi karena kenaikan harga saham alokasi menjadi 70% saham dan 30% obligasi, maka investor perlu menjual sebagian saham dan membeli obligasi untuk mengembalikan keseimbangan. Jadi kesimpulannya, saham dan obligasi menawarkan berbagai manfaat dan risiko. Penting untuk kalian memahami perbedaan antara keduanya dan memilih strategi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko kalian. Sekian video edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kedua instrumen investasi ini, termasuk keuntungan, risiko, dan strategi yang dapat digunakan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.